Seorang pria tewas berlumuran darah setelah ditusuk di pinggir jalan di Soreang, Kabupaten Bandung. Para pelaku akhirnya ditangkap polisi. Dari hasil penyelidikan terungkap motif pelaku tega menghabisi nyawa korban karena persoalan asmara. Polisi membekuk 3 pelaku penusukan yang menyebabkan seorang pemuda tewas di Jalan Gading Tutuka, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Satu dari 3 pelaku yang merupakan anggota geng motor tak berkutik saat dihadirkan polisi. Polisi menyatakan para pelaku ditangkap 4 jam usai peristiwa penusukan. Pelaku yang melakukan penusukan tersebut berinisial MAS berusia 21 tahun. Sementara 2 pelaku lainnya masih di bawah umur. Polisi mengungkap motif pelaku tega menghabisi nyawa korban karena persoalan asmara. Salah seorang pelaku cemburu melihat isi percakapan di handphone kekasihnya dengan korban. Setelahnya pelaku yang menggunakan ponsel kekasihnya menghubungi korban untuk janjian bertemu. Saat bertemu itu pelaku langsung menikam korban hingga tewas. Karena pelaku adalah geng motor yang meresahkan masyarakat, maka kami lakukan tembak di tempat. Dan atas perbuatannya kami dapat informasi bahwa tersangka ini melakukan tindakan seperti ini karena motifnya cemburu, bahwa tersangka mengetahui bahwa pacarnya inisial D ini selingkuh dengan korban. Kemudian siangnya sebelum kejadian, tersangka melihat isi chatnya pacarnya itu dengan korban dengan istilah yang sayang-sayangan. Saat ini ketiga tersangka mendekam di Mapolresta Bandung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Agi Muhammad Gifari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus tersebut, kami sudah terhubung dengan Kompol Oli Estaha Ageng Wicaksana, Kasat Reskrim Polresta Bandung. Selamat sore, Pak Oli. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Oli, kami ingin konfirmasi motif dari penusukan ini, benarkah hanya dilatar belakangi masalah asmara? Ya, baik. Dari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun tersangka, kami mendapatkan informasi bahwasanya memang tersangka ini melakukan penusukan akibat dari rasa cemburu karena menemukan chat antara korban dengan pacar tersangka. Sempat berdebat dan berkelahi juga dengan pacarnya tersebut sehingga akhirnya memutuskan untuk segera menghabisi si korban, demikian. Baik, ada 3 pelaku yang diamankan, apakah masing-masing punya peran yang berbeda? Ada pelaku utama dan siapa kemudian pelaku utama dalam penusukan ini? Baik, jadi ada 3 orang yang kami amankan. Yang pertama adalah M. Arda Askolani berumur 21 tahun, kemudian MAR berumur 16 tahun, dan MA berumur 17 tahun. Jadi 2 tersangka yang kami sebutkan terakhir itu di bawah umur dan kami dapatkan keterangannya dari pelaku sesuai dengan CCTV bahwasanya yang berperan melakukan penusukan adalah Muhammad Arda Askolani tadi, melakukan penusukan terhadap korban sampai dengan meninggal dunia. Nah, 2 tersangka lainnya yang di bawah umur bertugas melaksanakan perencanaan dan kemudian membantu membawa si tersangka ke lokasi, mengawasi lingkungan, keadaan, dan mengamankan apabila ternyata nantinya si pelaku ini mendapatkan serangan balik dari korban, demikian. Hubungan antara pelaku utama dengan 2 tersangka lain ini apa sebenarnya, Pak? Apakah benar tergabung dalam satu geng motor? Baik, terhadap 2 tersangka yang lainnya itu masih di bawah umur. Kami belum mendapatkan indikasi bahwasanya 2 orang di bawah umur ini memang aktif di geng motor. Sementara mereka ini teman di lingkungan rumah, ya. Jadi si tersangka, kemudian dua pelaku lainnya itu kami amankan tidak jauh lokasi rumahnya memang dan sering berhubungan dalam acara-acara, kemudian berkumpul bersama, makan-makan dan lain sebagainya. Sementara yang konfirmasi terlibat dalam geng motor adalah tersangka utama saja. Jadi 2 tersangka di bawah umur ini bisa dikatakan diajak begitu ya oleh pelaku utama? Ya, betul. Jadi sempat berantem di rumahnya salah seorang tersangka, kemudian disitulah baru mengajak ayo kita habisi, kemudian mendatangi korban dan dilakukan penusukan tersebut. Baik, Pak Oli, apakah benar juga pelaku sempat melakukan perlawanan saat akan ditangkap sehingga dilakukan tindakan tegas dari polisi? Ya, jadi saat pengembangan, kami melaksanakan pengembangan untuk mengetahui bagaimana kronologis dari pengawasan sampai dengan penusukan. Kami mengajak tersangka utama ke lokasi TKP. Di sana yang bersangkutan sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri.
Kemudian sesuai dengan atensi dari Bapak Kapolda dan Kapolresta Bandung terhadap pelaku geng motor yang meresahkan masyarakat dan kebetulan juga yang bersangkutan melakukan perlawanan, maka kami laksanakan tindakan tegas terukur kepada tersangka supaya tidak membahayakan petugas saat melakukan pengembangan. Lalu dari pemeriksaan tersangka, apakah memang penusukan ini sudah direncanakan sebelumnya dengan matang? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya sebelum pelaksanaan penusukan, ketiga tersangka ini sempat berkumpul di rumah salah seorang dari antara mereka, kemudian merencanakan melakukan penusukan. Termasuk juga para tersangka ini sempat mampir ke sebuah tempat untuk mengambil pisau, kemudian mendatangi si korban. Kemudian perencanaan ini juga terlihat dari bahwasanya tersangka utama ini sempat berperan seolah-olah sebagai pacarnya, kemudian menghubungi korban agar mendatangi suatu tempat tertentu untuk kemudian dihabisi. Jadi berdasarkan keterangan saksi juga keterangan tersangka, kami cukup kuat bahwasanya yang bersangkutan memang melakukan perencanaan sebelum melakukan pembunuhannya. Baik, ada unsur perencanaan dalam kasus ini. Apa kemudian ancaman hukuman terhadap ketiga tersangka, Pak? Ya, jadi untuk tersangka utama kami kenakan pasal berlapis yaitu 340 pembunuhan dengan perencanaan, kemudian 338 kami juntakan pembunuhan, kemudian terhadap dua tersangka lainnya yang di bawah umur kami kenakan pasal 55 karena turut serta dalam rangkaian peristiwa tersebut. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Olyesta Agung Wicaksana. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Stefan.